Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam hari ini terkait tentang pembahasan yaitu tazkiyatun nafs, upaya untuk membersihkan jiwa kita. Kita akan membahas yaitu terkait tentang yaitu qalbun salim, yaitu hati nurani yang selamat dan bersih. Rekan-rekan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat Al-Qur'an ataupun hadis ya yang memberikan ya wawasan kepada kita bahwasanya hati nurani itu adalah sebagai tempat ya di mana kita ini ya benar-benar akan berpikir, bernalar ya untuk bisa memikirkan sesuatu yang hak ya, untuk bisa memikirkan ainal haq dan ainal batil, mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga kalau kita salah satu di antara sebab ya kenapa kita perlu membahas yaitu qalbun salim, karena yang namanya hati itu adalah al-malikul amir lil jawari. Hati itu merupakan ya raja dan orang yang selalu, dia itu adalah organ yang selalu memerintahkan kepada anggota tubuh yang lain. Kalau kita ya hati kita ini bersih, hati kita baik, maka apa? Maka ini akan membawa kebaikan kepada anggota tubuh kita. Karena kalau ya jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya yang namanya nalar ya akal itu kalau menurut dalam pandangan ulama Islam itu memang ada dua pendapat. Apakah akal itu di dalam hati atau di dalam jantung? Ya al-qalbu itu kan, ataukah akal itu di otak? Jadi di otak. Maka apa? Maka kalau pendapat ya sesuai dengan Al-Qur'an ya, dan ini para ulama lebih cenderung bahwasanya yang namanya nalar itu adalah akal, itu adalah di dalam hati. Hati di sini bukan organ tubuh ya. Yang dimaksud adalah hati nurani. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia itu adalah di dalam hati nurani tersebut. Karena pada dari situlah kemudian nanti ditransfer ke otak, otak kemudian mentransfer ke seluruh anggota tubuh. Ya. Sehingga apa? Sehingga sering Allah Subhanahu wa taala itu berfirman lahum qulubun la yaqiluna biha. Jadi mereka itu punya hati ya, tapi dia tidak bisa berpikir, tidak bisa bernalar. Ya, di sini sangat jelas bahwasanya alat untuk menalar, untuk berpikir itu adalah hati. Kalau secara fisik itu jantung, kan begitu. Ya, yang tugasnya adalah memompa darah itu kan. Ya, jadi kayak itu. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, beliau mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad itu ada yang namanya mudghah. Yaitu ada apa? Ya namanya segumpal ya daging, sekerat daging. Idza salaha salahal jasadu kullu. Kalau dia itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Ya, jadi apa? Kalau yang namanya dia baik, seluruh tubuh akan baik. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau dia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah al-qalbu.
Ya, jadi al-qalbu kalau secara fisik ya jantung. Ya, jadi kayak seperti itu. Sehingga al-qalbu di dalam hadis tersebut diungkapkan dengan bahwasanya dia itu adalah malikul jawari. Dia itu rajanya ya dari anggota tubuh. Sehingga seluruh anggota tubuh itu adalah apa? Bala tentaranya, rakyatnya. Sehingga apa? Sehingga kalau rajanya baik, Pak, insya Allah rakyatnya juga ikut baik. Ya. Sehingga apa? Sehingga oleh karena itu Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan al-qalbu huwal makbulu indallah idza salima min ghairillah. Imam Ghazali mengatakan bahwa hati yang diterima oleh Allah, yang ada dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah idza salima min ghairillah. Jika hatinya itu selamat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak ada unsur kesyirikannya. Kan itu. Wa huwal mahjubu anillah. Hati yang dia itu tertuju kepada selain Allah itu adalah hati yang dia itu tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sara mustaghriqan bi ghairillah wa huwal muti'u bil haqiqati lillahi taala. Kalau yang namanya hati itu sudah ya, dia itu adalah apa? Bergelimang di dalam hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka itu adalah apa? Seluruh anggota tubuhnya itu akan mengikutinya. Karena komando ada di situ. Ya. Jadi yang memberikan perintah ada di situ. Ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ghazali ya rahimahullah di dalam kitab beliau itu Ihya Ulumuddin. Ini urgensi yang pertama kenapa kita harus bicara tentang masalah al-qalbus salim, yaitu qalbun salim. Yang kedua, alasannya kenapa ya, kita harus banyak ya mengkaji terkait tentang hati yang selamat. Hati yang baik itu adalah, atau hati yang sehat itu adalah salamatul qalb syartun bin najati wal fauz. Selamatnya hati itu merupakan syarat ya untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Ya, sebagaimana yang dibacakan oleh Qori tadi ya terkait firman Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin." Ya. Jadi apa? Ini adalah doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukman. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku adalah hukman, hukum, walhidni bisalihin ya, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh sebelumku. Waj'al li lisana sidqin fil akhiri, dan jadikanlah untukku itu adalah lisan yang selalu jujur ya, fil akhirina ya, jujur yang bisa menjadi panutan bagi generasi-generasi setelahku. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang mewarisi surga an-na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita sudah bicara surga, itu adalah bicara kenikmatan dan tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena kalau sudah di surga semuanya nikmat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ketika semua orang penghuni surga sudah masuk surga, maka malaikat mengumumkan, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, ya masuklah kalian dalam surga, kalian kekal tidak ada kematian. Walakum antasihhu fala tasqamu, kalian sehat terus tidak akan pernah sakit. Ya, jadi kalau surga tidak ada sakit. Walakum antasibbu fala tahramu, kalian itu akan muda terus tidak akan pernah tua. Karena usia penghuni surga itu usia 30-an 3 tahun. Masya Allah. Ya kata orang Jawa gitu ya tuyani. Ya, tidak kok tanpa ada pantangan. Ya kan kan? Nah, kalau sudah 40 tahun ke atas mulai banyak pantangan. Ya kan gitu ya? Ya, aja mangan tengkleng mas gitu ya kan. Konek tengklengan. Ya kan gitu ya. Ya, jadi kayak seperti itu. Tapi kalau 33 tahun semua santap. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Walakum antan amu fala tabtaisu, kalian tuh nikmat terus dan kalian itu tidak akan pernah sengsara. Ya, tidak akan pernah sengsara. Jadi surga itu nggak ada kesengsaraan. Ya, jadi tidak ada orang itu lelah capek, tidak ada di surga. Sampai andai kata, ya,
kok seorang wanita itu pengen punya anak, walaupun secara umum wanita surga itu sudah disucikan dari haid dan dari nifas. Tapi bisa jadi wanita itu pengen punya anak, karena ada kalanya wanita itu hobinya bikin anak. Jadi itu apa? Kenapa? Karena seneng anaknya kayak kan gitu ya. Jadi apa? Jadi dia apa? Kalau andai kata pengen punya anak di dalam surga, maka dikasih oleh Allah. Karena itu kenikmatan tersendiri. Maka apa? Maka hamilnya pada waktu itu langsung lahir, langsung gede. Masya Allah. Ini yang ajaib ya. Makanya kalau andai kata ini boleh diminta di dunia nih, kaum ibu ini mintanya yang ini ya. Jadi biar nggak ada sesar ya, dan nggak ada istilahnya apa bidan ya, nggak ada. Ya jadi apa? Dia langsung gede ya, nggak perlu beli apa susu istilahnya instan, nggak perlu gitu kan, apa udah langsung gede anaknya ya. Jadi kayak segitu. Nah jadi apa, itu adalah surga. Jadi waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang mewarisi surga an-na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, dan ampunilah ya Allah ya terhadap bapakku, ampunilah bapakku, ayahku. Ayahnya siapa? Nabi Ibrahim. Karena ayahnya Nabi Ibrahim itu Azar, namanya Azar ya. Azar ini adalah dia menyembah berhala, dia membuat berhala, dia nyembah berhala, kan begitu. Sehingga apa? Ayat ini terkait kapan? Sebelum Nabi Ibrahim dilarang untuk memintakan ampun kepada ayahnya ya. Jadi apa? Jadi dia masih mau memintakan ampun kepada ayahnya. Innahu kana minadh dhalin, sesungguhnya ayahku termasuk orang-orang yang tersesat. Kenapa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau buat aku ini sedih ya Allah pada hari di mana semua manusia akan dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari kebangkitan itu adalah hari di mana harta dan anak itu tidak bermanfaat. Ya, tidak ada yang bermanfaat. Jadi kalau kita sudah datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya. Ibaratnya harta yang Anda miliki semuanya itu tidak akan bisa menolong Anda kecuali harta yang sudah Anda belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak yang dibangga-banggakan itu pun tidak akan bisa menolong kalau dia bukan anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Jadi kayak seperti itu. Pangkat yang di apa istilahnya, kedudukan pangkat ya yang itu diperebutkan gitu ya. Makanya apa? Kalau udah di sana sudah nggak akan ada yang bisa dibanggakan. Nggak akan ada orang berani mengatakan ya Allah, aku adalah presiden periode ini dan periode ini. Ya, nggak akan ada yang berani kayak seperti itu. Karena apa? Tempeleng sama malaikat. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, berani ngomong kayak seperti itu. Ya, walaupun mungkin dulunya dia itu adalah jenderal, itu ya. Panglima semua memimpin pasukan yang luar biasa. Itu kan di dunia. Kalau di sana itu orang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Maryam itu adalah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Dan tidaklah makhluk yang ada di langit dan bumi ketika datang menghadap Allah kecuali sebagai seorang hamba. Ya, jadi nggak ada yang bisa dibanggakan. Jabatan, kedudukan ya yang diperebutkan orang di dunia itu kalau udah di sana nggak akan ada yang bisa dibanggakan. Pangkat berderet ya tidak akan ada yang bisa dibanggakan. Sehingga Pak, pada hari di mana harta dan anak-anak itu tidak bisa bermanfaat ya, illa ya, kecuali apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang salim. Ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau memberikan sebuah ibaratnya wejangan kepada kita yang ini termaktub di dalam Al-Quran ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang benar-benar bisa selamat itu adalah orang-orang yang dia itu adalah membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Yang dijelaskan oleh yang namanya apa? Para ulama. Ya, hati yang selamat itu adalah apa? Itu adalah watajarruduhu min kulli sya'ibah, yaitu hati yang dibersihkan dari segala noda-noda hati tersebut.
Ya, ya nodanya apa? Yang namanya penyakit hati itu secara umum, ya. Kalau Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan di dalam sebuah bait usul bait qawaid fikihnya itu, beliau mengatakan i'lam hudida anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-darar wa yaksiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga kamu mendapatkan hidayah, bahwasanya karunia yang paling utama bagi hamba itu adalah apa? Ilmu. Yang mana ilmu nafi itu adalah apa? Yuzilu syakka anka wad-darar, yaitu ilmu yang bisa menghilangkan asa keraguan. Itu apa? Orang yang ragu-ragu dalam hatinya, tidak iman, ya, ada unsur subhat-subhatnya, kerancuan-kerancuannya, itu hilang dengan apa? Ilmu nafi. Jadi ilmu nafi itu berarti apa? Yang mengotori hati itu diantara apa? Bentuknya subhat, kerancuan, ketidakjelasan, ya, maka itu yang bisa menghilangkan ilmu nafi, ya. Hati yang selamat dari itu semuanya, ya. Dia yang namanya tahu benar, oh ini syirik, oh ini adalah bid'ah, oh ini sunnah, dia tahu. Kenapa? Karena punya ilmu nafi. Hatinya selalu dia terjaga dari itu semuanya. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang menjaga hati tersebut. Wa min kulli maradin, dan hati yang selalu dijaga dari penyakitnya. Ya, itu apa? Penyakit hati yaitu terkait hawa nafsu, syahwat. Ya, penyakit hati itu kan intinya dua yang akan menjangkiti hati itu adalah syubhat, ketidakjelasan, kerancuan, itu hanya bisa dihilangkan dengan ilmu nafi. Kemudian yang kedua itu adalah syahwat. Kalau syahwat itu hanya bisa dikalahkan dengan sabar. Hanya dengan sabar. Ya, jadi kayak seperti itu. Dengan ilmu nafi, dengan keyakinan atau ilmu nafi dan dengan sabar inilah, ya Pak, itu kita bisa menjadi tokoh di dalam agama. Tunalu imamah fiddin, itu dengan yaitu al-yakin was sabr. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Dan kami jadikan dari sebagian mereka itu apa? Pemimpin-pemimpin, ya, tokoh-tokoh yang mereka akan menunjukkan kepada apa? Agama kami ketika mereka sabar dan mereka itu yakin. Ya, jadi hawa nafsu itu hanya bisa dilawan dengan sabar. Ya, ketika Anda punya nafsu poligami tapi urung sanggup, itu ya sabar. Ya gitu. Ya, sabar. Ya, jangan kemudian dikompori terus, gitu kan? Nanti meledak, ya. Jadi kayak seperti itu. Ya, Pak, sabar. Ya, tidak apa nafsu-nafsu keinginan duniawi dan itu, ya apa? Itu bisa hanya dikendalikan dengan sabar. Nah, sabar itu kan intinya tiga kata ulama, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar ketika menerima ujian atau musibah. Ya. Mengapa? Sabar itu ya termasuk pokok atau inti ya dalam Islam. Ya, sehingga dengan kayak seperti itu hati akan selamat. Kemudian apa? Kemudian wa min kulli gharadin, dan setiap dari keinginan-keinginan atau nafsunya tadi. Kan begitu. Sehingga apa? Itu harus dijaga. Hati harus dijaga kayak seperti itu. Ya, hampir mustahil kita ini nggak punya nafsu kan itu. Cuma nafsu itu harus dikendalikan. Kalau nafsu itu tidak dikendalikan, maka apa yang terjadi? Kita akan diperbudak oleh nafsu. Ketika kita sudah diperbudak oleh nafsu, maka apa? Maka sudah, itu kecelakaan. Apa yang kita inginkan dituruti terus. Maka apa? Diumpamakan oleh para ulama, nafsu itu kayak seperti yang namanya bayi yang menyusu. Kan itu. Semakin banyak dikasih ASI, semakin tidak mau disapi. Maka untuk melawan nafsu itu apa? Ya harus disapi. Ya, jadi harus disapi. Mau tidak mau, walaupun berat, walaupun bayi itu nangis, tapi waktunya disapi ya harus disapi. Ya, jadi jangan kasihan. Nafsu pun kayak seperti itu. Semakin Anda turuti, Anda semakin sulit untuk bisa apa? Ibaratnya lari darinya. Kan itu. Anda nggak bisa.
Mau tidak mau harus Anda sapi. Dan itu dengan apa? Ya dengan sabar. Jadi dengan sabar. Maka apa? Maka ini adalah pembahasan tentang urgensi bahwasanya qalbun salim itu adalah yang namanya kunci dari sebuah keselamatan. Ya, kunci dari sebuah keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian ya, di antara urgensi dari yang namanya qalbun salim itu adalah apa? Hati itu adalah apa? Barometer di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan memperhatikan kita. Jadi yang dilihat oleh Allah itu bukan tampang kita, bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan ras kita, bukan marga kita, ya, atau bangsa kita. Tapi yang dilihat itu apa yang ada di dalam hati kita, yaitu ma waqara fi qalbi, yaitu apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat ya bodi kalian. Kamu cantik tidak cantik, ganteng tidak ganteng, gitu kan? Itu enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya namanya ganteng cantik itu kan di dunia. Kalau udah di surga itu ya semuanya ganteng semuanya, cantik semuanya. Enggak ada orang yang wajahnya pas-pasan di sana. Ya enggak ada. Semuanya ganteng. Ya jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Semuanya ganteng kalau dari sana. Ya, kalau di dunia ini kan memang Allah Subhanahu wa taala menguji orang ini dikasih yang tampan, ini dikasih sedang, ini dikasih pas gitu ya. Itu semuanya ada hikmahnya. Ya. Yang bisa apa? Mengetahui ya Allah Subhanahu wa taala dan kita kalau mau merenungkan gitu. Maka apa? Maka kita harus pintar menyikapi itu. Kalau Anda dikasih wajah yang pas-pasan gitu ya, disyukuri. Karena bisa jadi nah kalau Anda ganteng itu Anda malah celaka. Ya kan itu kan? Ganteng-ganteng kayak seperti Korun, kayak Fir'aun kan repot gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Ya mending yang wajah-wajah pas-pasan tapi kayak seperti Bilal di surga. Dengan yang begitu. Nah jadi apa? Jadi bersyukur. Ya, jadi bersyukur. Jadi jangan kemudian dikasih gerutu. Ya kan, ya Allah, kenapa hidupku kok pesek? Kayak gitu ya. Ya jadi itu. Ya udah disyukuri saja. Ya, jadi syukuri saja. Jadi nggak usah kita protes kepada Allah. Sudah dikasih hidung aja udah mending. Ya kan begitu. Ya, kalau Allah murka hidungmu dihilangi tambah apa? Rugi besar Anda. Kan begitu. Jadi apa? Udah bersyukur. Ya, kita bersyukur. Sehingga Pak Allah itu tidak akan pernah melihat yang namanya apa? Ya tampang kita, bodi kita nggak akan pernah gagah atau tidak gagah nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Wa amwalikum dan Allah tidak akan melihat harta kalian. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah itu akan melihat yaitu adalah apa yang ada dalam hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ya sehingga apa? Sehingga di sini letaknya. Jadi apa? Kita harus membenahi hati. Kenapa? Karena di situ letaknya yang akan dilihat oleh Allah itu di situ. Ya, jadi apa? Jadi bukan pakaian kita, bukan kendaraan kita, tapi adalah hati kita yang pertama kali itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, urgensi ya dari yang namanya qalbun salim di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, bahwasanya hati yang selamat atau qalbun salim itu akan menjadi yaitu adalah barometer keutamaan suatu amal dan seseorang nanti di hadapan Allah. Ya, amal itu kadang dohirnya itu sama dilakukan. Tapi kenapa kok yang satu berat timbangannya, yang satu tidak, bahkan nggak dapat apa-apa? Itu hati. Apa? Keikhlasan. Jadi keikhlasan. Kita ambil contoh dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwasanya ada apa? 3 penghuni neraka dari umat Islam. Coba bayangkan, umat Islam ya, jadi penghuni neraka pertama kali yang masuk dalam neraka dari umat Islam. Siapa itu? Rajulun qatala fi sabilillah. Orang yang dohirnya dia itu berperang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah. Orang kalau jihad fi sabilillah itu keutamanya kan luar biasa. Kalau benar-benar niatnya itu lillah, li'ila'i kalimatillah, maka orang yang mati syahid itu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, lis syahidi situ khisalin. Ya namanya apa?
orang yang mati syahid itu memiliki 6 keistimewaan. Apa yang pertama? Yughfaru min awwali damin kharaj. Dia diampuni dari mulai dari tetesan darah yang pertama. Itu sudah diampuni dosanya. Kemudian apa? Wa amina minal fatan, selamat dari fitnah kubur. Jadi gak ada pertanyaan kubur bagi orang yang mati syahid, langsung lolos. Ya, jadi kayak gitu. Ya, nggak ada pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, nggak ada. Kenapa? Lolos dia. Karena dia benar-benar mati syahid, ya, niatnya ikhlaskan Allah li'ilai kalimatillah. Yang ketiga itu adalah bahwa amina min yaumil fazail akbar, selamat dari hari kaget. Hari kaget itu apa? Hari kebangkitan. Karena ketika dibangkitkan semuanya trompet sangkakala malaikat itu ditiup yang kedua, itu semuanya orang bangkit. Ya, apa? Mereka kaget semuanya. Orang yang mati syahid tidak kaget, bangunnya biasa. Ya, tidak seperti orang yang tidur bangunkan kaget, akhirnya kan geragapan kata orang Jawa. Indah, jadi bangunnya biasa. Kan gitu. Kemudian yang keempat itu adalah wayudau ala ra'sihi tajul waqar yakutiyah. Dia akan dikasih mahkota kewibawaan yang terbuat dari mutiara yakut. Mutiara yakut yang kita mutiara aja nggak pernah lihat, itu kan. Kalau bubur mutiara kan yang sering makan, gitu ya. Ini mutiara nggak pernah. Ini adalah mutiara yakut, ya kan begitu. Kemudian, ya ini yang kelima ini yang banyak diharapkan. Itu adalah wa yuzawwad bisintaini wa sab'ina min huril in. Dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Ini yang kadang membuat orang jadi ngebom masjid gitu ya. Ini apa? Ini salah kaprah menafsirkan, gitu ya. Akhirnya apa? Pengen mati syahid di mati sangit, gitu ya. Jadi kayak seperti itu, ya, masjid dibom, ya. Ini salah kaprah, ya. Islam tidak pernah mengajarkan kayak seperti itu. Jadi apa? Dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini istimewa banget. Kenapa? Karena rata-rata jatahnya orang laki-laki di surga itu cuma 2. Bidadarinya cuma 2. Andai kata dapat bonus, ya nanti. Ya kan itu. Ya apa? Jatah. Apa? Jatah pasti itu bidadari 2. Ya, jadi kayak gitu. Kalau ada kelebihan dapat bonus. Apa mungkin di surga ada kelebihan bidadari? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena perlu diketahui begini. Di dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwasanya setiap orang itu dikasih apa? Tempatnya di surga dan tempatnya di neraka dengan segala fasilitasnya. Sedangkan kita tahu di dalam hadis itu orang itu lebih banyak masuk neraka daripada masuk surga. Ya. Jadi yang masuk surga itu lebih sedikit daripada orang yang masuk neraka. Sehingga apa? Sehingga jatahnya penghuni neraka yang dia kekal selamanya di dalam neraka, jatahnya dia tempat di dalam surga dan segala fasilitasnya nanti akan diwarisi siapa? Akan diwariskan kepada orang-orang mukmin yang ada di dalam surga. Baru nanti dapat bonus. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, orang yang masuk neraka kan lebih banyak, berarti ya dapat bonus 2 maning, ya kan gitu kan? Insyaallah. Ya. Ya, jadi apa? Jadi itu orang mati syahid. Tapi di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan orang yang dia mati syahid, dohirnya mati syahid, tapi niatnya, ya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa? Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5 qatalta. Ya, untuk apa kamu berperang ya hambaku? Ya. Jadi apa? Qataltu fika ya Allah. Aku berperang itu di jalanmu ya Allah. Ikhlas karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Innama qatalta liyuqal annaka jari'un wa qad qila. Dusta kamu hambaku. Kamu itu berperang, niatmu dulu itu cuma pengen dikatakan sebagai pahlawan, pengen dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan itu sudah dikatakan oleh orang. Kamu dikasih gelar pahlawan. Kamu sudah ibaratnya dikatakan sebagai seorang mujahid. Kan gitu ya? Sudah dikatakan, maka bagianmu cuma itu. Maka apa? Disiksa dalam neraka. Padahal dia orang mukmin. Kan gitu. Yang kedua adalah orang yang itu adalah qari'ul Quran, menghafal Al-Quran, ya. Tapi niatnya apa? Niatnya cuma pengen sekedar dianggap sebagai qari'ul Quran.
sebagai sang penghafal Al-Quran. Bukan niatnya ikhlas karena Allah, tapi niatnya cuma pengen katakan sebagai seorang penghafal Al-Quran. Maka apa? Maka kemudian dia dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga itu adalah orang yang dia itu menginfakkan hartanya. Jadi menginfakkan hartanya itu adalah tujuannya cuma pengen dipuji orang, pengen dikatakan sebagai orang dermawan, pengen dikatakan sebagai orang yang dia itu adalah orang yang suka berbagi. Maka apa? Maka itu dimasukkan neraka, dan dia termasuk orang yang pertama kali dari 3 orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi utamanya suatu amal dan seseorang itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah juga terkait tentang amal hatinya. Jadi amal hatinya. Anda bisa baca juga terkait tentang keutamaan, disebutkan bahwasanya akan ada 70.000 dari umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Coba ya, tanpa hisab, tanpa azab, tidak mampir neraka sama sekali. Siapa mereka? Itu cuma 70.000 orang yang nanti bisa memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin yang lain, sebanyak 70.000 juga. Ya kan begitu. Mereka itu adalah orang-orang pilihan dari orang yang beriman. Intinya ada di mana? Karakter mereka, sifatnya mereka, orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu kebanyakan terkait tentang masalah hati, terkait tentang yang namanya terkait tentang amal hati. Intinya ada di situ. Yaitu apa? Kata Rasulullah SAW, karakternya mereka itu adalah alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah. Orang yang tidak minta diruqyah. Ketika dia sudah minta, berarti tawakalnya kurang. Kenapa? Karena ruqyah itu bisa ruqyah mandiri. Jadi kalau sudah minta, berarti dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kedua adalah wala tatoyarun, tidak berpraktek tatoyur, punya keyakinan tatoyur. Tatoyur itu apa? Merasa sial yang dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan tempat, dikaitkan dengan kejadian. Bagaimana? Orang merasa sial dengan bulan Suro, bulan Muharram, punya keyakinan itu, maka nggak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Orang yang punya keyakinan merasa sial dengan tempat tertentu, sering kalau terjadi kecelakaan di suatu tempat wilayah, maka orang langsung setiap lewat situ langsung ngebel, niat kalau enggak nanti sangkut celaka. Akhirnya ngebel dan gitu. Dia menyandarkan kepada kejadian itu, kepada tempat tersebut, bukan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tidak benar. Jadi tidak benar. Merasa sial dengan tempat. Kemudian merasa sial dengan kejadian. Berapa banyak masyarakat kita ini merasa sial dengan nabrak kucing. Nabrak kucing merasa sial, beda motor harus dijual nih, kalau enggak sial. Mobil nabrak kucing harus dijual, kalau enggak kita sial. Ini tatoyur. Itu merasa sial dikaitkan dengan tempat, waktu ataupun kejadian. Ini adalah bagian dari tatoyur. Maka itu adalah keyakinan. Jadi keyakinan. Maka itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Dan itu adalah qalbun salim. Orang yang benar-benar terjaga hatinya. Tidak punya keyakinan demikian itu. Benar-benar dia yakin an-nafi'u wad-dhar. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tawakal, bagian dari tawakal usaha, kan begitu. Kalau ada satu mudarat ditolak dengan usaha menggapai sebab, kan begitu. Kalau manfaat yang menggapai sebabnya untuk bisa dapat manfaat, kan begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah wala yaktawun, tidak berobat dengan kain. Kalau di kita nggak familiar. Kalau masyarakat Arab dulu familiar. Kain itu berobat dengan besi panas. Jadi besi dibakar menganga, ditempelkan ke tempat yang sakit. Itu adalah wala yaktawun. Kemudian intinya yang keempat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun.
dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang benar itu bukan pasrah, ya, total, bukan. Tapi tawakal itu adalah menyandarkan sesuatu kepada Allah, kemudian menggapai sebabnya. Setelah menggapai sebabnya, diusahakan maksimal, kembali hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu bukan pasrah. Seringnya orang memahami tawakal itu pasrah, berserah diri, ya, sudah nggak mau usaha. Salah. Jadi apa? Makanya kalau para ulama itu mendefinisikan tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah bi jalbil masalih aw daf'il madar ma'a akhdil asbabil masru'ah. Kan begitu. Yang namanya tawakal itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu madarat dengan menggapai sebab-sebab yang disyariatkan. Kan gitu. Kalau orang pengen dapat rezeki, ya harus bekerja, bukan nongkrong di pos kampleng. Kalau jatahku rezekiku, ya dapat rezeki. Orang yang nggak mau usaha, nggak mau kerja itu rezekinya adalah dari pemberian orang. Dari pemberian orang, ya. Perantaranya itu dari pemberian orang. Itu salah, ya. Sakit semua, kalau memang ditakdirkan aku sembuh, ya sembuh, nggak usah berobat. Ini bukan namanya tawakal, ini pasrah, ya. Ini pasrah total, ya, pasrah bongkoan kata orang Jawa. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, ini adalah tidak benar. Sehingga apa? Sehingga dari hadis itu kita bisa tahu, oh ternyata memang orang yang benar-benar utama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang hatinya itu berkualitas. Ya, yaitu qalbun salimnya tadi, yaitu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kuat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara urgensi, ya, jadi urgensi terkait tentang yang namanya qalbun salim, bahwasanya di antara urgensi qalbun salim itu bahwasanya kemenangan, ya, umat Islam itu diawali dengan kuatnya hati mereka, ya, kuatnya keimanan mereka, ya. Jadi diawali dari situ. Jadi dalam Islam itu kemenangan yang Allah akan berikan kepada umat Islam itu dengan apa? Bukan hanya dengan bil adad wala bil udad, ya, bukan udud, ya, udad gitu, ya. Jadi bukan bil adad walal udad, bukan dengan jumlah, bukan juga dengan peralatan, ya. Tapi apa? Tapi dengan iman dulu, ya. Dan kita sudah menyaksikan kan di Indonesia itu bagaimana nenek moyang kita mengusir Belanda itu kan dengan bambu runcing, kan gitu, ya. Ya, yang bisa mengalahkan itu bukan keyakinannya, ya. Jadi kayak seperti itu. Kalau bambu runcing ya nggak bisa menang kan, lawan ibaratnya lawan tembak gitu kan gitu. Tapi apa? Dari keyakinannya itulah, ya, yang akan membawa kemenangan, tamkin, ya. Dan an-nasr itu adalah letaknya di situ. Makanya apa? Maka benar-benar bahwasanya ketika orang muslim, orang mukmin itu adalah ingin, ya, meraih kemenangan, kejayaan, itu hanya dengan apa? Dengan membenahi imannya, membenahi hatinya, ya. Jadi kayak seperti itu. Itu apa? Ketika yang namanya kita ambil contoh semua, ya. Kita ambil contoh kalau di dalam praktek, ya, Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid itu kan jadi panglima itu nggak pernah kalah dalam peperangan, menang terus sampai tubuhnya penuh dengan luka 70, ya, luka, ya. Beliau itu adalah apa? Ketika pernah dia dipanggil oleh yang namanya apa? Diundang oleh panglima Romawi, juga pernah diundang oleh panglima Persia, ya. Dia itu ditanya kan, rahasianya kenapa kamu itu kok dalam peperangan menang terus, ya Khalid? Padahal umat Islam itu dalam perang itu gak pernah jumlah mereka itu lebih banyak daripada musuh, gitu, ya. Jadi kayak seperti itu, jumlah mereka mesti lebih sedikit, tapi kenapa bisa menang? Kenapa? Karena dia menjawab bahwasanya apa? Kami berperang itu dengan hati, keyakinan kita,
Apa keyakinannya? Mereka tuh yakin bahwa berjihad itu perintah Allah, kalau dia mati syahid itu surga, kan begitu. Jadi orang mukmin itu ketika berjihad itu nyari mati. Sedangkan kalau orang-orang tidak beriman, berjihad itu nyari duit. Ya itu. Nah kalau selagi hidup masih dapat harta benda, lu ngapain kita berjihad? Ya, andai kata bisa lari, ya lari duluan. Yang penting aku aman, yang penting aku masih dapat kenikmatan, kan begitu. Tapi kalau orang mukmin justru ketika berperang itu dia adalah mencari kematian, kan begitu. Jadi apa? Yakinnya, ya dia yakin yang mampu memberikan kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga apa? Sehingga kuatnya hati, disitulah yang menjadikan yang namanya kemenangan itu berhak yang namanya diberikan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya apa? Makanya letaknya di sini. Kalau kita ambil contoh dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kenapa sih umat Islam itu kok lemah? Gitu kan? Kenapa sebabnya? Sebabnya itu karena mereka itu adalah apa? Mengingkari janjinya kepada Allah dan janjinya kepada Rasul. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah itu bahwasanya walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim atuwan min ghairihim ya'khudhu ba'da ma bi aydihim. Ya. Jadi tidaklah umat Islam itu mengingkari janjinya kepada Allah. Janji kita kepada Allah itu apa? Ya ikrar syahadat kita. Dalam surat Yasin disebutkan alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Anak Adam, bukankah aku sudah menjanji kalian jangan kalian nyembah setan, karena setan itu musuh nyata bagi kalian. Tapi buktinya masih ditaati. Ya kan begitu. Sehingga apa? Sehingga letaknya di sini. Kalau orang sudah berani mengingkari janjinya kepada Allah, lah orang yang bisa la ilaha illallahnya bermanfaat di dunia dan di akhirat, itu orang yang melafalkan la ilaha illallah, lisannya mengucapkan, hatinya meyakini. Kalau cuma sekedar lisan, itu hanya apa? Menyelamatkan di dunia, dia dihukumi orang muslim. Ya. Apakah setiap orang yang mengikrarkan la ilaha illallah mesti bisa masuk surga? Tidak, masih ada syarat yang lain. Ya. Jadi apa? Dimana kalau dia mengimani. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya itu orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad, mereka ikrar syahadat enggak? Ikrar syahadat. Mereka sholat enggak? Sholat. Mereka juga terkadang ikut jihad, kan gitu. Mereka juga ikut berinfak. Tapi kenapa mereka itu diancam oleh Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar? Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam lapisan neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena mereka itu cuma sekedar lisan, mengikrarkan cuma sekedar lisan, hatinya tidak ada imannya. Jadi tidak ada imannya. Maka apa? Ya dia tetap ya dihukumi kafir. Begitu pula di dalam hadis sebab kelemahan umat Islam, di dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan kan begitu, yusiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalautu ilal qasna. Hampir tiba masanya di mana kalian, hei umatku, kalian itu akan dikeroyok, dikerubuti oleh umat-umat non muslim, kan itu. Sebagaimana nampan yang penuh dengan makanan dikerubuti orang yang mau makan. Ya, itu perumpamaan di mana dalam satu kondisi umat Islam itu kayak gitu. Jadi rebutan dari keroyokan. Para sahabat bertanya, "Amikil latin nahnu yaumaidin ya Rasulullah?" Apakah ketika itu kita ini jumlahnya minoritas? Kok kita ini jadi keroyokan, jadi rebutan? Maka Rasulullah SAW jawab, "Bal antum katsirun walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail." Kalian ketika itu banyak, tapi banyaknya kalian itu tidak berkualitas. Diumpamakan oleh Rasulullah kayak seperti gusa. Gusa itu adalah apa? Buih-buih yang dibawa oleh air banjir serta kotoran-kotoran, ya, sampah, ya, yang di atas namanya air banjir, itulah namanya gusa. Umat Islam itu kondisinya mereka itu jadi keroyokan, dari rebutan. Itu karena apa? Karena mereka tidak berkualitas. Ya, jadi dia berkualitas. Dan mereka itu adalah diumpamakan busa. Namanya busa itu mengikuti arus yang ada, arus air yang ada. Itu menjadi penyebab kenapa umat Islam lemah.
Di antaranya adalah karena umat Islam itu lebih bangga mengikuti budaya dan pemikirannya orang-orang non muslim. Ini disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran an shibrin dira'an an dira'in hatta walau dakhalu jukra dabbin lasalaktum. Kalian itu akan benar-benar mengikuti yang namanya langkah-langkah orang kafir, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta, hingga andai kata mereka itu masuk di dalam lubang kadal gurun, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, coba kita, ya, dalam ekonomi ikut mereka, dalam politik ikut mereka, ya kan gitu. Dalam apa? Semua ikut mereka. Potongan rambut pun ikut mereka, ya kan gitu. Dia nggak bangga dengan Islam. Sehingga apa? Sehingga kita mengikuti budayanya mereka. Ketika kita sudah mengikuti budaya mereka, ya Anda lemah. Kenapa? Karena tidak bangga dengan yaitu budaya sendiri, yaitu budaya Islam. Itu kan kayak seperti itu. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan, wala yanzi'annallaha an qulubikumul mahabbata minkum. Kalian akan dikeroyok, direbut oleh orang mukmin, orang non muslim. Itu kenapa? Karena Allah itu sudah mencabut dari hati mereka itu rasa takut dan gentarnya kepada kalian. Kenapa? Karena mereka sudah tahu umat Islam itu sudah ngekor mereka. Jadi mereka itu tidak ada rasa takut dengan umat Islam. Ketika mereka sudah tidak ada gentar dan takut dengan umat Islam, kita terhina. Karena Rasulullah SAW itu dikasih kemenangan dengan apa? Rasa gentar yang Allah munculkan kepada orang-orang kafir. 1 bulan sebelum peperangan itu mereka sudah kepikiran Nabi Muhammad dan umat Islam nggak bisa tidur. Nah kalau sudah stres 1 bulan itu, kalau berperang kira-kira ya mau apa gitu ya. Ya jadi kayak seperti itu. Sehingga Rasul mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberi kemenangan itu dengan rasa takut ya dalam jarak tempuh 1 bulan sebelumnya. Ya, ini Rasulullah. Kemudian yang ketiga, selanjutnya itu sebab kenapa kelemahan umat Islam itu urusan hati, yaitu apa? Wala yakdzifannallaha fi qulubikumul wahn. Allah telah menghujamkan di dalam dada kalian itu kelemahan. Yaitu apa? Di dalam hati kalian ada wahn, ada kelemahan. Apa kelemahannya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Orang itu kalau udah cinta dunia mesti takut mati. Bukti kalau cinta dunia takut mati itu orang sudah ubanan tapi pengen diwarnai warna hitam biar tampak muda agar matanya bisa tetap keliri. Lihat gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Jadi lupa bahwasanya dia itu sudah tua. Padahal uban itu bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang sudah ubanan berarti sudah diperingatkan ya. Berarti sudah harus lebih banyak merunduk dan banyak ingat, gitu kan? Kenapa? Karena dalam sebuah ayat Al-Quran itu terkait tentang orang-orang kafir yang dimasukkan neraka jahanam, dia pengen balik ke dunia, kan begitu? Ya, jadi apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Ya, bukankah dulu kami di dunia sudah memberikan kamu umur cukup untuk merenung bagi orang-orang yang mau merenung? Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kalau mayoritas ulama tafsir itu wajah aku nadhir. Nadhir itu siapa? Nabi. Itu kan itu, Nabi dan Rasul. Tapi ada pendapat ulama seperti Imam Mujahid, Imam Qatadah. Imam Mujahid itu muridnya Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in. Dia menafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan jumhur ulama. Dia mengatakan bahwasanya an-nadhir itu adalah asyib, uban. Ya Pak, dia namanya uban. Jadi apa? Pemberi peringatan yang ada pada diri kita itu apa? Uban. Kalau sudah dikasih uban berarti kamu sudah sepuh. Nek sepuh berarti ya harus mulai sadar diri. Ya kan begitu, ya. Jadi jangan jangan keranjingan kata orang ya, jangan nafsunya ya tidak pernah ibaratnya meredah. Ya, selalu menggebu-gebu, gitu kan? Nah, ini bahaya. Ya, orang udah kayak seperti ini akhirnya apa?
sudah tua, ya rambutnya disemir hitam, ya keluyurannya masih di kafe-kafe, ya masih di tongkrongan, ya kan gitu ya, nggak pernah nongkrong di masjid, nggak pernah gitu ya, nongkrongnya di warung lesehan, ya kan gitu kan repot kayak gitu ya, sudah bau tanah tapi tidak ingat tanah, ya jadi kayak seperti itu. Nah ini adalah apa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu adalah apa urgensinya. Jadi dimana kita ini perlu yang namanya apa selalu, yaitu adalah membahas, mengingatkan diri kita akan yang namanya pentingnya qalbun salim. Adapun ya untuk supaya kita ini bisa punya hati yang bersih itu diantaranya apa? Ya diantaranya yang pertama itu harus apa? Ilmu nafi. Kalau kita pengen punya yang namanya hati yang bersih, maka itu harus ditopang dengan ilmu yang bermanfaat. Yaitu apa? Kita harus punya ilmu. Ya ilmu apa? Ya ilmu tentang agama. Itu agama. Karena ilmu itu cahaya. Hati itu orang punya, tapi kalau nggak ada cahayanya, apa cahayanya hati itu? Ilmunya. Yaitu ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika beliau itu kan hafalannya luar biasa, tapi suatu saat beliau itu hafalannya agak susah, sehingga beliau itu bertanya kepada guru beliau yaitu Imam Waqi. Imam Syafi'i mengungkapkan dengan bait syairnya, sakautu ila waqi'in su'ahibdi fa arsadani bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'dal asi. Kan begitu. Aku mengadu kepada kepada Imam Waqi akan buruknya hafalanku. Dia kemudian memberikan arahan kepadaku, nasihat kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan Allah berikan kepada ahlu maksiat. Ya, ini ahlu maksiat. Jadi apa? Jadi cahaya hati itu dengan ilmu, ya. Tambah ilmu kita, insya Allah kita lebih bisa yang namanya menjaga yang namanya hati kita, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin punya qalbun salim, ya kita harus apa? Harus kita itu suhbatul akhyar, banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Kan itu, ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang mengotori hati kita. Tapi bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama teman akrabnya. Sehingga falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian itu perhatikan siapa yang akan menjadi teman akrabnya. Ya, jadi teman akrab akan berpengaruh. Yang biasanya nggak doyan mie karena sering berteman dengan yang doyan mie, akhirnya doyan mie. Jadi kan itu kan. Jadi kayak seperti itu, ya. Padahal dulu nggak doyan gitu ya, tapi mau sering diajak terus ngemi gitu ya, akhirnya doyan. Ini pengaruh, ya. Ini bukan urusan agama, ini urusan dunia aja kayak begitu, apalagi urusan agama. Jadi kayak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Di antara untuk supaya kita ini bisa mendapatkan qalbun salim itu adalah apa? Banyak membaca Al-Qur'an dan banyak mengingat kematian. Ya. Jadi banyak yang namanya membaca Al-Qur'an, kemudian Kemudian itu adalah membaca Al-Qur'an dan mengingat kematian. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Inna hadhil qulub tasda kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma." Sesungguhnya hati kita ini akan berkarat. Sebagaimana besi yang kena air hujan, maka dia akan berkarat. Ya, lalu kemudian ditanyakan, "Ya Rasulullah, wa ma jalauha?" Wahai Rasulullah, lalu apa untuk membersihkan dari yang namanya karatnya hati tersebut? Maka Rasul mengatakan, kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an. Banyaklah mengingat kematian dan banyak membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an jangan hanya kita baca kalau Ramadan saja. Ya, berarti hatinya kotor itu ya. Jadi Jadi tiap hari itu ya kita biasakan, itu adalah baca, walaupun tidak banyak. 1 lembar. Cara membaca itu sebenarnya kita nggak usah banyak-banyak. Jangan langsung 1 hari 1 juz, ya. Insya Allah cuma berlangsung 1 hari. Gitu loh, ya. Jadi caranya sudah sedikit aja. Anda bisa setengah lembar, yaudah setengah lembar. Gitu. Sampai nanti sudah biasa. Kita bisa mengukur kebiasaan kita itu gampang sebenarnya. Kalau Anda bisa kuat 3 bulan,
Ya, 3 bulan insya Allah bisa istiqomah. Ya gitu. Makanya kalau dagang pun kan terukai 3 bulan gitu. Ya, itu memang secara ilmu sosiologi juga kayak seperti itu. Secara ilmu psikologinya juga kayak gitu. Jadi apa? 3 bulan. Kalau 3 bulan kita sudah terbiasa, Pak, insya Allah ringan. Ya, jadi kayak seperti itu. Mengapa? Jadi jangan pernah memaksakan yang lebih. Ya, karena nanti biasanya kuatnya cuma 1 hari itu. Ya, jadi kayak gitu. Sekali tahajud semalam suntuk gitu ya. Habis itu KO 1 tahun. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Itu nggak apa? Itu namanya nggak punya prioritas nanti. Ya, jadi kayak seperti itu. Kemudian apa? Kemudian juga apa? Banyak berdoa. Jadi banyak berdoa supaya kita ini apa? Diberi yang namanya hidayah, hati yang istilahnya apa? Yang teguh ya di dalam keimanan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW itu mengajari ya para sahabatnya itu berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu itu keteguhan di dalam urusan agama ini, wal azimata ala rusy, ya, dan keteguhan di dalam petunjuk ini, wa as'aluka syukra nikmatika, dan aku mohon kepadamu apa? Supaya aku bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa as'aluka husna ibadatik, dan aku memohon kepadamu itu supaya aku bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ya, wa as'aluka qalban saliman, ya Allah, aku meminta kepadamu, mohon kepadamu hati yang selamat. Wa as'aluka lisanan shadiqan, dan aku memohon lisan yang selalu jujur, yaitu kan apa? Wa as'aluka apa? Min khairi ma ta'lam, ya ma ta'lam, ya. Jadi aku mohon kepadamu dari kebaikan dari ilmu yang engkau ajarkan kepadaku ya Allah. Ya, jadi apa? Jadi ini adalah apa? Ini salah satu di antara doanya. Allahumma rzuqni qalban naqiyan, qalban taqiyan, ya. Kemudian apa? La jafiyan wala sakiyan. Ya Allah, apa? Berilah aku ini rizki, apa? Rizki hati yang bersih, yang bertakwa, bukan hati yang keras lagi celaka. Ya, jadi kayak seperti itu. Maka apa? Maka ini adalah apa? Di antara apa? Tip atau trik untuk bisa menjaga hati. Yang intinya ada di yaitu al-ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau mungkin ada tambahan pertanyaan silakan, kalau ada ya saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, materi tentang Qaulun Salim ini, ayo sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing agar bisa menjadi seseorang yang mempunyai Qaulun Salim. Sesi pertanyaan mungkin dibatasi 2 saja karena waktu sudah agak malam. Yang pertama mungkin Mas Eko, monggo langsung. Oh, Mas Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja pada malam. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang meninggal yang tadi mati syahid tapi ternyata berbohong, misalnya bukan tujuannya mati syahid, ternyata hatinya enggak mati syahid, itu masuk neraka, apakah kekal di dalam neraka selamanya ataukah masih ada kesempatan, karena hatinya kan tadi kan beriman, apakah tetap bisa di akhirnya nanti masuk surga atau memang kekal di neraka? Itu aja. Kita perlu ketahui bahwasanya penghuni neraka itu ada 2. Penghuni yang kekal selamanya, dan itu fokusnya ada 3, yaitu orang kafir, orang yang mati dalam kondisi tidak beriman. Yang kedua adalah orang yang mati ya musyrik, syirik besar, maka dia kekal dalam neraka jahanam. Dan orang munafik, munafik di sini munafik besar, bukan munafik kecil. Kalau munafik besar itu tadi menampakkan Islam, menampakkan iman, namun hatinya tidak beriman. Mereka itu kekal selamanya di dalam neraka.
Adapun orang-orang yang mungkin dia tidak ikhlas dalam beramal, tapi dia matinya masih dalam kondisi iman, maka seperti mati syahid. Tapi niatnya, dohirnya dia mati syahid, tapi niatnya dia pengen jadi seorang pahlawan, ya kan itu. Maka apa? Maka itu tetap dia bisa masuk surga. Kenapa masuk surganya? Karena imannya. Sedangkan dia masuk neraka karena ketidakikhlasannya dalam beramal ini. Dan bisa jadi dia punya amal-amal yang lain sehingga nanti dia berhak diselamatkan dengan syafaat. Ya, jadi dengan syafaat seperti dalam hadis riwayat Bukhari, orang yang terakhir kali dientas dari neraka dimasukkan surga itu orang yang cuma punya modal la ilaha illallah, diimani, dilafalkan, diimani, tidak punya amal soleh yang lain. Tapi ketika di surga, kaplingannya itu seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Masya Allah, ditanami budin lumayan tuh bayar utang, gitu kan ya? Masya Allah. Ya, wallahu ta'ala alamu bissawab. Gitu Mas Afif. Pertanyaan kedua tadi Iya. tentang pengobatan kai atau besi yang dipanaskan. Tadi itu ada poin yang ketiga kan tidak berobat dengan kai atau apa gimana maksudnya? Iya, Kai. Itu pengobatan yang dianjurkan atau malah dilarang Kak? Itu adalah pengobatan yang familiar di masyarakat Arab, ya. Tapi itu di dalam Islam dilarang. Ya, jadi kai itu dilarang. Kalau orang Arab itu sampai punya yang namanya peribahasa mereka dengan mengatakan bahwa akhirud dawa al-kai. Ya, kalau obat-obat yang lain sudah nggak manjur itu, maka yang terakhir tinggal kai. Akhirud dawa al-kai. Jadi obat terakhir itu kai. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi itu memang familiar. Jadi sebelum Islam datang itu familiar bagi orang-orang Arab jahiliyah. Namun oleh Islam itu dilarang, ya, diharamkan. Ya, jadi tidak boleh berobat dengan kai. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin cukup ya. Yang masih punya pertanyaan bisa japri ke nomor WA di bawah ini ya. Nanti insya Allah akan direspon oleh Uda Safi. Oke. Alhamdulillah pada penghujung waktu kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari pembawa acara kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela Indonesia. Bela Indonesia.